ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita membaca dan mempelajari bersama kitab Manhaj As-Salikin oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Setelah kemarin pembahasan yang paling terakhir adalah tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Sampai pada terakhir masalah persusuan. Kita sekarang masuk pada pembahasan yang baru. Beliau mengatakan Kitabus Shadaqi. Kitab atau pembahasan yang membicarakan tentang masalah as-shadaq, masalah mahar. Jadi masalah mahar. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, jadi yambahi takhfifuh, sepatutnya, selayaknya, sebaiknya gitu, mahar itu diringankan, dijadikan ringan. Wasu'ilat Aisyatu, dan Aisyah ditanya, kam kana sadaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapakah yani besarnya atau jumlahnya maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, beliau mengatakan, kana sadaquhu li azwajihi sintai asyrata uqiyatan wa nash, yani 12 uqiyah dan separuhnya lagi 12 setengah uqiyah. Ada deriman nash, kamu tahu nash itu apa? Qultu la, aku mengatakan la. Qalat nisfu uqiyah, separuh uqiyah. Fatilka hamsumi'ati dirham, dan itu adalah 500 dirham. Itu adalah 500 dirham. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mahar para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara kewajiban dalam, yani salah satu di antara kewajiban yang ada dalam proses pernikahan. Jadi kalau terjadi pernikahan maka wajib ada maharnya. Tidak boleh nikah itu nggak ada mahar, meskipun antara suami istri saling ridho, meskipun antara keluarga suami dan keluarga istri saling ridho. Jadi gambarannya misalkan ada seorang bapak-bapak itu mempunyai seorang perempuan, mempunyai seorang anak perempuan. Dia itu melihat sangat kagum kepada salah satu ikhwan. Jadi bapak dari anak perempuan ini sangat kagum kepada salah satu ikhwan. Dia kepingin membayangkan ikhwan ini menjadi mantunya. Ikhwan ini menjadi mantunya. Lalu didekati, akhirnya dilamar. Jadi sebenarnya ikhwan ini agak berat gitu. Tapi kemudian dibujuk gitu sampai ngomong, sudahlah, hei, pokoknya kamu mau nikah dengan putriku,
saya sudah sangat senang meskipun nggak pakai mahar nggak apa-apa. Wis nggak pakai mahar-maharan, misalkan begitu ya. Lalu terjadi kesepakatan antara ini pihak suami dengan pihak istri, pihak keluarga suami dengan pihak keluarga istri, terjadi kesepakatan, kesepakatan untuk dilangsungkan pernikahan, akad nikah tanpa mahar. Apa hukumnya? Nggak boleh. Jadi hukumnya itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena mahar itu bukan masalah kesepakatan. Mahar itu masalah kewajiban syariat, bahwasanya kalau ada pernikahan maka itu harus ada mahar. Jadi kalau ada pernikahan maka ini harus ada mahar. Yang itu diberikan oleh suami kepada istrinya. Yang itu diberikan oleh suami kepada istrinya. Satu-satunya yang boleh nikah tanpa mahar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu-satunya. Jadi yang boleh nikah tanpa mahar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diberikan hukum khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Ahzab, khalisatan laka min dunil mu'minin. Nikah tanpa mahar ini itu adalah kekhususan untuk kamu min dunil mu'minin. Ini bukan untuk orang-orang mukmin yang lainnya. Dan memang kita tahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa hukum khusus yang hanya berlaku untuk beliau dan tidak berlaku untuk semua kaum mukminin. Contoh yang paling gampang dalam poligami misalkan itu orang mukmin, semua orang mukmin maksimal jumlahnya 4. Sedangkan prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu poligami sampai 9. Beliau itu poligami sampai 9. Itu gambarannya. Tapi dari sisi yang lain, salat malam itu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib. Salat malam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib. Tapi bagi umat Islam semuanya hukumnya adalah sunnah. Jadi hukumnya itu adalah sunnah. Jadi ada beberapa hukum yang memang menjadi titik kekhususan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah masalah mahar ini. Jadi mahar itu kewajiban dalam pernikahan. Tidak sah jadi tidak ada pernikahan tanpa mahar. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh nikah tanpa mahar. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di terkait dengan masalah mahar ini. Terkait dengan masalah mahar ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa yang disunnahkan, yang terbaik, yang paling utama mahar itu kalau bisa jangan mahal-mahal. Jadi jangan yang mahal, tapi diringankan. Ringan ini nggak mesti murah loh ya. Ringan ini standarnya adalah standar mahar setempat. Kalau misalkan di tanah Pasuruan ini, kalau adatnya jenengan, biasanya mahar itu standarnya berapa? Kalau laki-laki menikahi perempuan di daerah sini rata-rata secara umum maharnya berapa? Berapa? 1 juta. 1 juta ya? Standarnya ya? Kalau memang standarnya itu 1 juta, standarnya itu 1 juta, jadi maka kalau kemudian seorang wanita dan keluarganya mintanya itu di bawah itu dikit, maka itu yang paling utama. Kalau misalkan daerah Sulawesi, setahu anak kalau daerah Sulawesi itu nggak orang kaya, nggak orang miskin, masyarakat menengah, itu standar maharnya itu 25, saya ingat 25 juta. 25 juta, 30 juta gitu ya. 25 juta lah, anggaplah 25 juta. Maka kemudian keluarga perempuan itu mintanya ya 20, mintanya ya 21, 22 gitu. Itu sudah diringankan.
Jadi sudah diringankan. Kalau di negeri Arab, Timur Tengah secara umum, mau Arab, mau Syam, mau Mesir gitu ya. Standar mahar di negeri mereka itu kalau di Arab Saudi itu bukan keluarga kaya raya, bukan keluarga miskin, rata-rata mahar itu sekitar 70 sampai 80 rial, 80 ribu, 80 ribu rial. Kalau orang-orang kaya ya seratusan lebih. Orang-orang miskin ya biasanya ya 30 40. Nah, standar masyarakat tengah itu rata-rata maharnya mereka itu 80 ribu rial. 80 ribu rial itu berapa? 80 ribu kali 4.500 ya sekarang ya. Jadi 80 kali 4.500 kali 4.000 aja biar gampang hitungi. 8 kali 4 berapa itu? 320 juta. Ya, benar. 320 juta. Nah, standar itu 320 juta. Ya wis lah. Yani mintanya itu ya 250, 200. Itu sudah dianggap ringan. Jadi ringan yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan standar masyarakat yang ada, standar masyarakat. Karena satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Jadi satu masyarakat. Karena apa? Ya karena menganggap murah dan tidak itu kan bukan harganya berapa. Jadi tapi murah dan tidak kalau dalam jual beli, murah dan tidak kan tergantung barang. Jadi kan tergantung barang. Misalkan sepeda motor, standar harganya itu adalah misalkan ya, standar harganya itu adalah 15 juta. Misalkan begitu. Kemudian ada menjual dengan harga 14, itu sudah murah. Standarnya biasanya sepeda motor jenis ini standarnya itu adalah 15 juta. Tapi kemudian ada toko yang menjual dengan harga 14 juta, ya murah. Tapi kalau ada satu barang, jadi misalkan kulkas, misalkan harganya itu standarnya 2 juta. Kok kemudian ada toko menjualnya dengan harga 2 juta 200 misalkan, berarti sudah mahal. Jadi sudah mahal. Jadi masalah mahal dan murah, yani berat dan ringan, itu bukan masalah berapa angkanya. Tapi masalahnya adalah standar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat biasanya secara umum maharnya mereka berapa? Kalau pas segitu, ya berarti itu standar. Kalau di bawah itu berarti itu adalah takhfif, meringankan. Kalau minta di atasnya berarti memberatkan. Lah, yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang dipraktikkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu ini adalah meringankan. Meskipun para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalau seandainya mahar itu semahal apapun, ya sah-sah aja. Sebagaimana semurah apapun, ya sah-sah saja. Tapi yang dianjurkan oleh beliau SAW itu tahfif. Tahfif itu nggak mesti murah ya. Tahfif itu lebih ringan dibandingkan dengan mahar standar. Lebih ringan dibandingkan dengan mahar yang standar. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan yang menceritakan tentang mahar tentang mahar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengatakan maharnya Rasulullah setiap kali nikah dengan para istrinya roto-roto maharnya itu 12,5 uqiyah, 500 dirham. 500 dirham. Kalau kita hitung ya kawan, 1 dirham itu 2,975. Ngitungnya repot. 3 wis, gampang-gampangan. 2,975 itu kan yo wis mepet 3. Yani 3 gram perak. Yani 3 gram perak. 500 kali 3 berapa? 1.500. 1.500 gram perak. Gitu ya. Yani 1.500 gram perak. 1 gram perak harganya berapa? Anak ngitungnya pakai perak aja. Kalau dihitung pakai emas gak karu-karuan harganya. Ini 1.500 kali 3 berarti 4.500.000. Salah ya? Salah.
1.500, gimana ngitungnya tadi? 500 gram, 500 dirham. 1 dirham itu 2,975 gram perak murni. Yang bawa HP ku di mobil. 500 kali 2,975. 2,975. Berapa? Hah? 1.487. 1.487. 1 gram perak berapa harganya? Berapa? 1.000. Mahalan. Coba tanya Bun. 1 gram perak murni. Mestinya 25.000. Hah? 24. Berapa? Berapa? 15.000. Yakin itu? Google-nya salah nggak? Murni ya? 15.000. 15.000. Berapa tadi? 1.487 kali 15.000. Berapa itu? Hah? 26.000. Apa yang 26.000? Berapa? 22 juta. Ya, sekitar itulah. Ini 22 juta. Anggaplah 25. 22 juta atau 25 juta. Mahal Ustaz. Ya standarnya berapa dulu? Standarnya ini berapa dulu? Ini saya sudah ngitung pakai berhitungan perak loh. Karena biasanya anak kalau ngitung ini uang di zaman Rasulullah SAW, anak tidak menggunakan perak, anak menggunakan emas. Kalau menggunakan emas ini mahal sekali. Ini kalau menggunakan emas. Alakulin, jadi ringan dan berat itu bukan masalah angkanya berapa. Ringan dan berat itu menggunakan perhitungan apa itu mahar standar. Kalau di tanah Pasuruan misalkan ya di negeri ini mahar standar itu 1 juta, lah kok ada ini keluarga perempuan yang minta 5 juta, itu dihukumi mahal, dihukumi memberatkan. Jadi, tapi kalau satu daerah di Kalimantan misalkan itu yang standar maharnya 30 juta, kok kemudian keluarga itu mintanya 25, dihukumi ringan. Jadi dihukumi ringan. Nah, taib. Beliau mengatakan wa a'taqa Safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Yani wa ja'ala itqaha sadaqaha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membebaskan ini Safiyah dan beliau menjadikan pembebasan beliau itu sebagai mahar. Apa kisah dari hadis ini? Safiyah binti Huyai itu putri dari pemimpin Yahudi Khaybar. Jadi pada tahun ke-7 Hijriah, bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, itu kan pasca Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan 11 tahun ke-6. Bulan 11 tahun ke-6 Hijriah terjadilah satu peristiwa agung dalam sejarah, namanya perjanjian Hudaybiyah. Yang namanya itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Dan dalam perjanjian Hudaybiyah itu terjadi kesepakatan antara Rasulullah SAW, antara kaum mukminin dengan orang-orang Quraisy, yang salah satu di antara isinya adalah akan melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Akan melakukan perjanjian damai, tidak saling menyerang, tidak saling menyakiti, tidak saling perang selama 10 tahun. Pulanglah Rasulullah SAW ke kota Madinah, nggak jadi berangkat umrah. Tapi kemudian beliau pulang ke kota Madinah dan beliau sekarang merasa aman. Kalau selama ini itu apapun yang dilakukan adalah ekspansi militer untuk mencegah dan menyerbu orang-orang pasukan kafir Quraisy yang mengganggu kota Madinah. Rasulullah SAW sekarang itu merasa aman. Akhirnya beliau SAW tinggal menyelesaikan musuh-musuh Islam selain Quraisy. Dan salah satunya adalah orang-orang Yahudi. Lah satu-satunya orang Yahudi yang tatkala itu masih ada adalah Yahudi yang tinggal di negeri Khaybar. Singkat cerita, terjadilah perang dahsyat di bulan pertama tahun
ke-7, 2 bulan pasca Hudaybiyah. Terjadilah perang besar namanya perang Khaybar. Kemenangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Lah, salah satu di antara yakni hukum peperangan itu adalah kalau ada tawanan perang. Jadi kalau ada tawanan perang. Tawanan perang itu tergantung panglima perang diapakan gitu ya. Tergantung panglima perang itu ini diapakan. Bisa dibunuh, bisa dibebaskan dengan tebusan, bisa dibebaskan mutlak tanpa tebusan, bisa dijadikan budak. Bisa dijadikan budak. Itu tergantung panglima perang. Jadi tergantung panglima perang. Lah, salah satu di antara hukum khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hukum khusus bagi Rasulullah nih, dalam fikih jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak berlaku bagi semua panglima. Ini hanya berlaku bagi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu diberikan oleh Allah hak namanya sofi. Sofi itu berhak dari semua rampasan perang, mau itu orang, tawanan perang, mau itu harta gitu ya, untuk memilih harta rampasan perang atau tawanan perang yang ada yang beliau sukai, yang beliau senangi. Pada waktu perang Khaybar itu beliau memilih Sofiyah. Sofiyah tatkala itu jatuh dalam tawanan perang, diambil oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan untuk jadi budak beliau. Zaman itu kan masih ada budak ya. Itu dijadikan budak beliau. Lah, pada waktu perjalanan pulang dari Khaybar menuju kota Madinah, maka Rasulullah SAW mau menikahi Sofiyah dan memberikan mahar dengan bentuk pembebasan budak. Wis Sofiyah, jadi kamu tak merdekakan dan maharmu adalah pembebasan dirimu. Jadi beliau tidak memberikan uang apapun kepada Sofiyah, tidak memberikan bentuk apapun kepada Sofiyah, tapi Sofiyah dibebaskan dari perbudakan dan itu menjadi mahar bagi beliau radhiyallahu anha. Wa qala li rajulin, dan hadis ini ya kawan menunjukkan kepada kita mahar itu enggak mesti uang. Mahar itu enggak mesti uang, enggak mesti barang. Meskipun kebiasaannya beliau sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan para sahabat yang namanya mahar itu adalah uang atau barang. Emas atau apalah, uang atau barang. Itu yang paling sering, yang biasa, dan itu yang sunnah. Tapi boleh mahar berupa yang lain itu boleh-boleh aja. Yaitu berupa manfaat. Berupa manfaat itu sesuatu yang diberikan, yang dilakukan oleh sang suami dan itu dirasakan manfaatnya oleh istrinya. Dan itu dirasakan manfaatnya oleh istrinya. Semacam ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan mahar dengan wujud pembebasan Sofiyah. Jadi Sofiyah itu aslinya budak, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW, dan itu adalah manfaat yang sangat besar yang didapatkan oleh Sofiyah dari maharnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan nih, kalau misalkan ini seorang santri dan santriwati nikah. Kemudian sang istri itu mengatakan tatkala ditanya oleh ikhwannya itu, ditanya ke keluarganya, ikhwan itu tanya sama keluarga calon istrinya, maharnya apa adik itu, ukhti itu maharnya minta mahar apa. Keluarganya itu, bapaknya itu tanya kepada putrinya, masuk ke dalam rumah tanya, nak sampean minta mahar apa, ditanya sama calon suami, calon suami. Lalu istrinya itu mengatakan, saya nggak mau minta mahar uang. Yang saya mau minta nanti setelah nikah suamiku ngajari aku kitab Mukhtarat sampai khatam. Ya kan. Jadi gaya santri. Ini gaya santri. Ngajarkan aku kitab Mukhtarat atau kitab Al-Ajurumiyah atau ngajari aku Baikuniyah gitu ya. Sampai selesai. Keluar kemudian Pak Anwas.
Jadi putri saya nggak kepingin mahar uang, nggak kepingin mahar barang. Jadi kepingin mahar, jadi sampean nanti ngajarkan kitab Baiquniyah atau kitab Mukhtarot sampai khatam. Gimana? Siap, kan gitu ya. Ini siap, jadi semacam itu. Lah, itu sah sebagai mahar. Yang semacam itu sah sebagai mahar. Kenapa? Karena itu manfaat yang didapatkan oleh seorang istri dari suaminya. Jadi mahar itu bisa malan au manfaatan. Jadi mahar itu adalah bisa harta atau manfaat. Jadi bisa harta, jadi atau manfaat. Bisa berwujud harta. Harta itu bisa uang, bisa barang. Bisa berwujud jadi manfaat. Sesuatu yang jelas-jelas dirasakan manfaatnya jadi oleh apa? Oleh jadi istri jadi tersebut. Kayak awalnya belum pernah belajar ini, kemudian diajari oleh suaminya sampai selesai dan macam-macamnya, itu kan manfaat besar. Dia itu mendapatkan manfaat besar dari suaminya tersebut. Wallahu alam bissawab. Sebagaimana kita tahu, pernikahan antara Nabi Musa dengan dua putri laki-laki soleh dari negeri Madian, yang dalam sebagian pendapat para ulama dia adalah Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam, itu maharnya apa? Maharnya bukan uang. Dari mana Nabi Musa dapat uang tatkala itu? Maharnya gembalakan kambing selama 8 tahun. Kalau disempurnakan 10 tahun itu adalah terserah. Ya. Jadi aslinya akadnya itu 8 tahun. Tapi kemudian bapaknya mengatakan, nah maharnya kamu membantu kami gembalakan kambing selama 8 tahun. Nah kalau kamu sempurnakan jadi 10 tahun itu yang paling utama. Jadi akhirnya Nabi Musa sebelum jadi Nabi menyempurnakan hitungan mahar dengan mengembalakan kambing tadi selama 10 tahun. Nah. Wa qala lil rajulin, dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada seseorang, iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar meskipun hanya cincin besi. Muttafaqun alaih. Fa kullu ma sahha thamanan wa ujratan fa in qalla sahha sadaqan. Maka semua yang mempunyai nilai harga dan mempunyai nilai upah, gitu ya. Wa in qall, meskipun sedikit, sahha sadaqan, maka itu sah sebagai mahar. Suatu hari, hadis ini ya, suatu hari ada seorang wanita menghadap kepada Rasulullah SAW. Dia itu menawarkan diri untuk dinikahi oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu boleh-boleh aja ya, Wan. Jadi nikah itu bisa inisiatifnya datang dari ikhwan, bisa inisiatifnya datang dari akhwat, dari perempuan. Jadi inisiatifnya bisa datang dari ikhwan, dari laki-laki. Bisa jadi ikhwannya sendiri, laki-lakinya sendiri yang ngelamar. Jadi ke keluarga yang perempuan. Bisa jadi keluarga laki-laki itu yang ngelamar ke keluarga perempuan. Jadi atau bisa jadi inisiatif pernikahan itu datang dari yang perempuan, datang dari akhwat. Bisa jadi akhwatnya sendiri yang ngelamar atau keluarga akhwat yang ngelamar. Kalau keluarga akhwat yang ngelamar, yang ngomongi, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi sebagaimana perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tatkala Hafsah, jadi itu ditinggal wafat oleh suaminya, menjanda Hunais gitu ya. Pada waktu Hunais itu wafat pasca perang Uhud. Ya. Maka Umar itu gundah, Umar itu sedih gitu karena putrinya menjanda. Maka kemudian beliau berusaha untuk mencarikan suami untuk putrinya, nawari Utsman, nawari Abu Bakar, tapi kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, adapun kalau wanita itu langsung menawarkan diri untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, maka itu hukum asalnya boleh-boleh aja, asalkan aman dari fitnah. Kalau itu langsung dilakukan oleh perempuan zaman sekarang jadi masalah.
Tapi kalau aman dari fitnah, monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Kasus ini yang terjadi. Suatu hari ada seorang wanita datang menghadap sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini saya siap untuk jenengan nikahi meski tanpa mahar. Ya, meski tanpa mahar. Saya menghibahkan diriku sama jenengan. Maksudnya itu adalah saya siap untuk jenengan nikahi meski nggak pakai mahar. Padahal mahar di zaman itu tuh mahal. Jadi mahar di zaman itu mahar. Tadi tatkala saya ngitung mahar tadi, itu pakai hitungan perak. Kalau kita pakai ngitung dengan hitungan emas, itu mahal sekali. Dan standar kalau kita ngitung apa-apa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ngitungnya itu pakai emas, bukan pakai perak. Tapi tadi kita hitung pakai perak ben murah, ben kelihatan murah. Tapi kalau dihitung pakai emas ya kawan, berapa? 500 dirham. Hah? Tadi kan 500 dirham toh maharnya. 500 dirham kalau kita menghitungnya pakai perak. Di zaman Rasulullah SAW, uang itu kan ada dua. Di zaman Rasulullah, uang itu ada dua jenis. Ada dirham, ada dinar. Ada dirham, ada dinar. Itu sama-sama uang Arab ya, uang internasional zaman itu. Tapi ada dua pecahan. Ada pecahan dinar, ada pecahan dirham. Pecahan dinar itu kalau bahannya dari emas. Emas dibentuk pipih bulat gitu ya. Kayak jadi uang receh gitu, tapi bahannya emas. Itu beratnya 4/4 gram. Jadi 1 dinar itu sama dengan 4/4 gram emas murni. 4/4 gram emas murni. Itu yang pertama. Yang kedua, perak, dirham. Dirham itu sama uang receh, uang koin gitu. Uang koin yang terbuat dari perak. Beratnya 2,975 gram. Lah, di zaman itu nilai dari kedua jenis uang itu adalah 1 dinar sama dengan 12 dirham. Jadi kalau ini barang itu harganya 1 dinar misalkan. Maka saya bisa bayar dengan 1 keping emas dinar, atau saya bisa bayar dengan 12 keping perak. Sama persis. Jadi kalau satu barang harganya itu 2 dinar, bisa bayar cuma dengan 2 keping emas, atau 20 keping perak, atau 1 keping emas 12 perak. Saiki ngono yo, 1 lembar 100.000 itu senilai 10 lembar 10.000. Senilai jadi 2 lembar 50.000. Gitulah kira-kira di zaman itu. Itu nilai harga. Hanya kalau zaman dulu, standarnya dinar dan dirham itu sama. Hanya dengan perkembangan zaman, emas itu tetap bertahan sebagai logam mulia. Sedangkan perak nggak bertahan sebagai logam mulia. Jadi perak itu nilainya turun drastis, sehingga dia menjadi logam yang tidak sekelas emas. Kalau emas masih bertahan sampai sekarang menjadi logam mulia. Makanya anak itu kalau ngitung harga di zaman Rasulullah SAW itu seringnya menggunakan pakai emas, karena itu yang standar. Tapi meskipun emas hari-hari ini, Masya Allah, berapa sekarang harganya mas? 2.100.000 gak lebih. 2.500.000 ya. Anak kemarin ada status salah satu ikhwan yang jualan emas 2.700.000. Antam. 2 juta. Kalau kita ngitung ya dengan emas, hitungannya kan jadi begini. 1 dinar sama dengan 12 dirham. Berarti 500 dirham dibagi 12, gitu lah. 500 dibagi 12 sama dengan sekian dinar. Itu ketemunya. Berapa? 500 bagi 12. Berapa? 500 bagi 12 berapa? Ya. 41, 40 wis gampang. Gak repot ngitungnya.
40. Yani 40 dinar. Udah. 500 dirham sama dengan 40 dinar. 40 dinar, 1 dinarnya itu 4/4 gram. 4/4 gram emas murni. Berarti 40 kali 4/4. 170 gram emas murni. Yani 170 kali 2 juta. Berapa? 340 juta. Ya mahar sekarang di Saudi ya segitu. Jadi mahar sekarang di Saudi ya segitu itu. Standarnya kan berapa tadi saya katakan? Standar mahar di Saudi sekarang itu 80.000 rial. 80.000 kali berapa sekarang? Rial. 4.500. 80.000 kali 4.500. 360 juta. Ya gitu. Jadi standar mahar sejak zaman Rasulullah sampai sekarang sama. Ini sama. Jadi di negeri Arab itu dari dulu ya segitu. Kata Aisyah, jadi mahar segitu itu wis murah. Karena standari 300, misalkan ya, standari itu 400 juta, lah kok maharnya hanya 320, jadinya kan murah. Jadinya kan murah. Tapi kalau mahar sekelas itu dibawa ke Indonesia, yo kono sing nikah. Yo serasa nikah apa-apa. Makanya di Saudi itu kan di bawah Departemen Sosial itu ada satu program Departemen Sosial Dana Talang Nikah. Itu di bawah Departemen Sosial. Jadi siapapun laki-laki yang mau nikah, maka semua biaya bisa utang ke negara. Lalu nanti nyicil. Nanti itu nyicil. Yang kedua, gak jarang sekali orang Saudi itu nikah terus maharnya kontan. Roto-roto nikahi mereka itu mahari nyicil ke istri. Mana suatu hari itu tiba-tiba disamperi sama satpam di pada waktu saya kuliah. Ahmad dipanggil oleh Syekh siapa, wakil rektor. Ada apa? Ditunggu di bawah. Ya wis lah. Manut ngene Batisha. Ada apa Syekh? Ada apa Syekh? Ahmad tolong antar anak ke rumah sakit. Kenapa? Putriku sakit. Ya wis, rumah sakit. Di tengah perjalanan itu ngobrol-ngobrol itu kita ngulon. Dengan salah satu di antara obrolan itu beliau mengatakan, enak Indonesia itu. Apanya yang enak Syekh? Kalau nikah maharnya murah. Maharnya murah. Karena senyum. Emang jenengan dulu kalau nikah berapa maharnya? Sekian rial. Astagfirullah. Tak hitung tatkala itu ya sekitar itulah 350 juta. Ya. Jenengan punya uang tatkala itu? Nggak punya Ahmad. Uang keluarga saya itu miskin. Sekarang aja saya jadi dosen. Jadi wakil rektor. Dulu keluarga saya itu miskin. Saya itu dulu mahar segitu itu utang sama istri. Tak bayar sekian, terus nyicil. Sekarang udah lunas ya. Sekarang udah lunas ya. Belum. Astagfirullah. Putri anak antum berapa sekarang? Ini anak saya sekarang 2. Ini anak yang nomor 2. Sudah punya 2 anak. Masih belum lunas. Dan Anda wakil rektor loh. Apalagi yang lainnya, sebegitulah kami. Susah gitu kami kalau nikah. Salah satu di antara problem sosial di Saudi itu adalah perawan tua. Salah satu di antara problem sosial di Saudi itu al-unusah. Perawan tua. Kenapa? Ya bang mak nikah kayak ngono susah. Nikah semacam itu susah. Jadi mau dinikahkan dengan mahar misalkan 50 juta, 20 juta itu sing keluarga gak mau dinikahkan dengan standar mahar segitu sing lanang susah. Sing laki-laki itu susah. Jadi akhirnya banyak kasus perawan tua. Itu di Saudi. Tapi alakulin kita ngebahas itu ya. Nah, pada waktu itu wanita menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menginginkan, menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW, meskipun tanpa
tanpa mahar. Rasulullah melihat gitu ya. Dan Rasulullah itu nggak serak, nggak kepingin gitu lah, nggak kepingin. Lalu ada salah satu sahabat yang ada di pinggirnya Rasulullah ketika itu, ya Rasulullah kalau jenengan nggak kepingin nikahi dia, ya Rasulullah nikahkan aja dia dengan saya. Ini lalu Rasulullah SAW yani ngomong sama mbak itu, gimana mbak? Ya sudah nggak apa-apa. Jadi akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum dinikahkan oleh Rasulullah tanya, lah kamu mau kasih mahar apa? Ini kamu mau kasih saya, ini mahar, kamu mau kasih dia itu mahar apa ya Rasulullah? Saya itu nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku punya ikitok sarungku. Jadi beliau itu saking miskin nih sampai nggak punya baju, punya sarung tok. Jadi dan itu banyak orang-orang zaman itu tuh yang begitu. Yani orang itu bajunya cuma sarung tok, nggak punya baju. Rasulullah senyum, mas. Lah kalau maharmu ini sarung, kalau sarung kamu ini kamu berikan kepada istrimu, lah kamu lah ya udah. Lah kalau yani sarungmu itu setelah kamu berikan kepada dia, lalu kamu pakai, ya berarti gak jadi mahar. Wis cari yang lain wis. Pulang, cari yang lain. Cari, gak ketemu. Balik lagi. Ya Rasulullah, nggak ada ya Rasulullah. Sudah, balik lagi cari. Wa iltamis walau khataman min hadid. Jadi carilah meskipun hanya cincin dari besi. Cincin itu kan ya emas atau perak, cincin dari besi. Pulang, cari, nggak ada. Di rumah itu nggak ada. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal ma'aka syai'un minal Qur'an. Kamu itu mempunyai hafalan Al-Qur'an enggak? Karena zaman itu kan belum ada mushaf. Jadi kalau orang itu yani iso maca Quran di zaman itu berarti memiliki hafalan. Karena zaman sekarang orang itu kan bisa baca Quran tanpa hafal. Kalau zaman dahulu orang itu nggak mungkin bisa baca Quran kalau nggak hafal. Zaman dahulu belum ada mushaf. Jadi belum ada mushaf, belum ada Al-Qur'an itu yang terbukukan. Yani beliau mengatakan, "Nggih ya Rasulullah, saya bisa baca surat ini gitu." Jadi beliau itu hafal beberapa surat yani Al-Qur'an. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sudah tak nikahkan kamu dengan yani wanita ini dengan mahar, kamu ajari dia yani surat-surat yang kamu hafalkan. Surat-surat yang kamu yani hafalkan. Lah, makanya kan kaidah dari mahar ini. Yani kaidah dari mahar ini adalah kullu ma sahha samanan wa ujratan wa in qalla sahha sadaqan. Semua yang mempunyai nilai harga atau mempunyai nilai manfaat itu meskipun sedikit, meskipun minim, maka sah dijadikan sebagai mahar. Jadi mahar itu markanya dua. Yang pertama saman, ada nilai harga. Meskipun sedikit, misalkan maharnya segelas air minum mineral. Ini boleh, karena ini ada nilai harganya. Ini ada nilai harganya. Berapa itu kan nih? 500. Tapi kan ada nilai harganya. Dengan mahar 1 permen. Boleh nih gelem. Jadi lah 1 permen kan ada harganya tetepan. Bro, 200 rupiah. Tapi kalau barang yang tidak memiliki nilai harga, mahar selembar tisu. Ini barang, tapi nggak bisa dijual, nggak ada nilai harga. Yang mempunyai nilai harga kan sak bungkus, meskipun kecil, tapi selembar ini nggak ada nilai harga. Tapi kalau nggak ada nilai harga, maka dia nggak sah dipakai untuk mahar. Jadi harus saman, ada nilai harganya. Yang kedua, sebuah manfaat. Dan standar sebuah manfaat itu adalah apabila dinilaikan upah, maka itu bisa. Contoh yang saya katakan tadi. Jadi Nabiullah Musa itu maharnya ngembalakan kambing mertuanya selama 8 tahun. Itu kan manfaat. Standar manfaat itu adalah kalau dinilaikan upah mengupah itu ada harganya. Loh,
Yang ngembalakan kambing 8 tahun ya mahal, lumayan. Jadi contoh misalkan, tadi orang yang memberikan mahar sama istrinya mengajarinya yani untuk bisa hafal surat ini itu. Itu kalau diupahkan kan bisa. Jadi kalau diupahkan, yuk tak ajari kamu satu surat 50.000 misalkan gitu ya, satu surat 500.000 gitu kan. Sah saja toh. Ini sah saja. Meskipun sekecil apapun. Meskipun ya Wan sekecil apapun. Adapun sesuatu yang dianggap manfaat, kemudian tidak ada nilai upahnya, maka itu nggak bisa digunakan untuk mahar. Itu tidak bisa digunakan untuk mahar. Nah, terakhir kita katakan ya ada beberapa masalah yang lainnya. Insyaallah nanti kita bahas pertemuan depan. Fa in tazawwajaha wa lam yusammi laha sadaqan. Wa in tazawwajaha, apabila ada seorang suami yang Allah yang menikahi seorang wanita, wa lam yusammi laha sadaqan, tapi enggak nyebut maharnya. Falaha maharul misal, maka sang istri berhak untuk mendapatkan maharul misal, mahar standar masyarakat setempat. Jadi nikah tatkala akad tanpa nyebut mahar itu sah. Jadi mahar itu bisa disebut tatkala akad, yang itu yang kondang di negeri kita. Akadnya negeri kita kan lafadznya biasanya itu angkahtuka wa zawwajtuka, yani binti fulana, yani bimahari kadza wa kadza. Saya nikahkan putriku dengan kamu dengan mahar sekian. Lalu kontan, kan gitu ya. Jadi lalu sang suami mengatakan saya terima pernikahannya dengan mahar sekian kontan. Biasanya kan begitu. Kalau lafaz pernikahan di negeri kita ada maharnya. Tapi seandainya nikah itu, akad nikah itu tanpa nyebut mahar, itu sah. Yani mas, kamu tak nikahkan dengan putriku fulana yo. Gue kan sah, sudah sah. Baru ngomong gitu sudah sah jadi suami istri. Loh, maharnya apa? Nah, maharnya maharnya apa? Tatkala akad nikah terjadi dan tanpa disebut mahar, maka maharnya bisa dilakukan dua cara. Maharnya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama sulah. Yang pertama itu kesepakatan. Ittifaq. Sepakatan. Jadi akhirnya suami takon lah, Pak, kan Pak mertuanya toh. Pak, tadi kelewatan, ada yang belum disebut mahar. Maharnya apa ya? Akhirnya mereka sepakat, gampang, sampean mau apa gitu disepakati. Ya sudah kalau disepakati, mau mahal, mau murah, yang mau disepakati ya monggo-monggo aja. Yang kedua, kalau setelah terjadi akad nikah lalu tidak terjadi kesepakatan, maka mahar dikembalikan kepada mahrul misal. Mahrul misal itu adalah mahar standar. Jadi mahar standar masyarakat yang ada. Mahar standar itu melihat dua. Melihat secara umum masyarakat dan melihat status sosial. Nah, melihat pada dua sisi. Yang pertama, keumuman masyarakat. Yang kedua, status sosial. Jadi kan, status sosial kan mau nggak mau. Sosial itu kan, status sosial kan ada status sosial yang tinggi. Ada status sosial yang menengah, ada status sosial yang bawah. Mau nggak mau harus diakui adanya itu. Misalkan ya, putrinya menteri. Itu kan status sosialnya tinggi banget. Jadi maka tatkala kita bicara mahar standarnya putrinya menteri, jangan dikatakan kayak putrinya pemulung. Itu jelas beda sekali. Lu di kampungku maharnya 500.000, Mbak. Misalkan ngono ya. Nah, ini putrinya menteri loh ini. Nah, putrinya menteri standarnya berapa? Itu maharul misal. Maharul misal itu melihat masyarakat sama melihat standar sosial, status yani sosial yang ada. Itu kalau ini sampai tidak disebut dalam akad nikah, yani berapa maharnya maka ini semacam itu. Tapi negeri kita kayaknya nggak ada nikah tanpa disebut mahar. Allahu alam
Yani bisawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Sebelum Anda tutup majelis, barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu. Nggih. Mahar yang tinggi atau biaya walimah yang pertama ya barakallahu fikum, yang sunnah dalam pernikahan itu yang apa ya? Yang sederhana kalau bahasa kita. Yang ini sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maharnya ringan, walimahnya ringan. Ini walimahnya itu ringan. Gak usah memaksakan diri sebenarnya dalam menikah itu. Membuat berat nikah itu kan walimah gitu. Kalau negeri kita itu yang membuat berat itu walimah. Maharnya sih murah, tapi walimahnya abot. Kalau di tanah Saudi itu karu-karu nih. Mahari mahal, walimah juga gak karu-karuan. Walimah ya gak karu-karuan. Jadi walimah itu intinya kan kumpul, mangan-mangan, ngasih pengumuman sama warga setempat bahwasanya telah terjadi pernikahan antara fulan dengan fulan. Abdurrahman bin Auf suatu hari ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdurrahman bin Auf kok mantan anyar. Kita kan mantan anyar di zaman itu kelihatan dari pakaian. Jadi kalau pakaiannya laki-laki kok ada bercak-bercak warna kuning itu biasanya mantan anyar. Ini di zaman itu ya. Lalu Abdurrahman ditanya sama Rasulullah, Abdurrahman barusan nikah ya? Gue ya Rasulullah. Sama siapa? Sama wanita Ansar. Nah, sudah walimahan? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maharnya berapa? Ini maksudnya itu ini baru datang ke kota Madinah, tatkala meninggalkan kota Makkah semua harta ditinggal di kota Makkah, nggak punya apa-apa kok udah nikah itu maharnya apa gitu loh. Maharnya itu apa? Abdurrahman ibn Auf mengatakan innawatan min zahab, yani emas seberat biji korma. Biji korma itu bijinya loh ya, bukan buahnya. Biji korma itu berapa gram? Ada 3? 5 gram. 5 gram. 5 gram. Ini Pasuruan selarang ya. Ini Pasuruan selarang, Gresik selarang gitu. Berarti kan 10 juta. Berarti kan 10 juta. Tapi di Jaziratul Arab, di negeri Arab, yang standarnya itu berapa tadi? 170 gram. Nah kok cuma ngasih mahar 5 gram? Standarnya itu 320 juta. Kok cuma ngasih mahar 10 juta? Rasulullah itu malas dodo. Iki wong miskin, saya mau miskin ini kok nikah itu yo. Rasulullah itu wong miskin kok ingin kok nikah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu kan konglomerat di kota Mekah. Tapi pada hijrah kan nggak boleh bawa harta apapun. Beliau itu baru merintis mulai usaha lagi di kota Madinah. Tak berapa lama kemudian beliau itu kan jadi kaya raya kembali. Tapi pada waktu nikah ini masih miskin. Pada waktu nikah itu masih sangat miskin. Akhirnya hanya mampu ngasih mahar 10 apa tadi? Ya 10 jutaan gitu ya. Jadi 5 gram emas padahal standarnya di zaman itu 100 berapa tadi? 170-an gram. Rasulullah masak nih. Lalu Rasulullah mengatakan kalau begitu aulim walau bisa, ya sudahlah. Kalau memang kondisimu semacam itu buat walimah, meskipun hanya nyembelih seekor kambing. Loh, nyembelih ekor kambing mahal Ustaz. Lah, di negeri Arab loh. Yani nyembelih kambing 1 itu berarti ngundang berapa orang? Kalau walimahan kok cuma nyembelih kambing 1 itu untuk walimahan yang diundang berapa orang? Cuma 10. Yang diundang itu cuma 10. Ini 10 orang gitu toh nyembelih kambing 1. Lah kalau di negeri kita kan 1 kambing itu bisa ngundang se-RT. Ini 1 sate itu 2 tusuk. Ini kan bisa ngundang se-RT. Kalau di negeri mereka ya itu. Kalau bahasa kita ya Wan, ya itu yang dibahas oleh ulama. Mahar walimah itu ya
Pokoknya walimah lah. Ini ada acara mangan-mangan, sesederhana mungkin. Jadi bahkan Rasulullah SAW tatkala nikah sama Sofia, itu maharnya nggak ada daging. Maharnya itu cuma korma, campur apa gitu, satu nampan makan bareng-bareng. Jadi walimahnya itu cuma satu nampan korma gitu dimakan bareng-bareng sama ini para sahabat semampunya gitu, semampunya. Nah, kalau kemudian dia ditakdirkan oleh Allah mampu, kemudian uangnya ada, rezekinya lancar, monggo kalau dibuat jadi besar mau dibuat mewah monggo-monggo aja. Tapi kalau nggak punya jangan paksakan diri, jangan paksakan diri. Tidak ada yani sesuatu yang salah itu adalah memaksakan diri. Karena suatu hari itu salah satu di antara ikhwah Al-Furqan ngomong, Ustaz, hari ini sore hari longgar Ustaz. Tak lihat jadwal, longgar Pak. Insyaallah karena hari itu jadwal anak khutbah di Al-Furqan dan pada Jumatan sampai maghrib nggak ada jadwal. Pada maghrib baru ngajar. Alhamdulillah Ustaz, tolong hadir walimahan Ustaz ya. Putri saya, yang mana Pak? Fulan ibnu Fulan. Oh, insyaallah. Pak Tasar Pak ya? Nggih, Pak Tasar. Ya. Anak Pak Tasar ke rumahnya, ke rumah beliau. Jalan kaki aja karena nggak terlalu jauh dari rumah. Kok kono uang, kono uang, kono terop, kono kursi. Ini anu masuk rumah. Di rumah sudah ada beliau, ada putra mantunya gitu dan ada 3 orang atau 4 orang saya ingat. Ini, Pak, ini beliau ngomong, Ustaz, acaranya tunggal nggih, monggo jenengan mulai. Gitu. Loh, tamunya yang lain mana Pak? Nggih empun Ustaz, niki mawon. Ya, tamunya cuma 4 ini. Nggih Ustaz. Subhanallah, hati gue. Tamunya 4 cuman. Tamunya 4, hanya 4. Tamunya hanya 4, tuan rumahnya 1, mantunya 1. Berarti dengan anak 5, 7. 7, dengan anak 7 orang. Nggih pun. Tapi ada beberapa perempuan di dalam. Yang laki-laki jumlahnya 7, yang perempuan mungkin lah ada 5 atau ada berapa. Ini juga acara walimah sederhana. Gitu. Setelah makan itu pikirannya subhanallah. Ini subhanallah. Tapi yang semacam itu sah saja loh. Ini sah saja. Kalau memang mampunya gitu mau lagi. Yang mampunya semacam itu, yang mau ini apalagi yang gambarannya semacam itulah. Jadi hal-hal yang semacam itu ya jangan dipaksakan. Yang mampunya semacam ini ya semacam itu yang memberatkan. Mana sesuatu yang salah ya walimah sampai utang-utang gitu ya. Mari nikahan malah susah. Ini pernikahan itu malah susah. Wallahu a'lam. Insyaallah ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.